Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Mem Febri dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini masih dalam seri pembelajaran Simple Present Tense. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas latihan soal di exercise 1 tentang nominal sentence khususnya. Nah, kali ini di exercise 2 atau latihan soal yang kedua, Simple Present Tense, kita khusus membahas verbal sentence. Nah, sebelum kita lanjut ke soal-soalnya, maka Mem terlebih dahulu akan mereview formula atau rumus verbal sentence, kalimat verbal dalam Simple Present Tense. Namanya saja verbal sentence atau kalimat verbal, pasti di dalamnya terdapat verb atau kata kerja. Nah, untuk mengingatkan saja, salah satu ciri kata kerja adalah kata yang bisa ditambahi ing. Ingat, itu hanya ciri saja. Tidak berarti setiap kata kerja harus selalu dikasih akhiran ing. Hanya cirinya saja. Oke, lanjut. Setiap kalimat pasti terdiri dari 3 format, yaitu afirmatif, negatif, dan questions atau interrogatif, kalimat pertanyaan. Nah, khusus untuk kalimat verbal di sini yang perlu kalian waspadai adalah tambahan s atau es-nya, baik itu pada verb maupun pada kata kerja bantunya. Oke, kita bahas satu-satu biar kalian lebih jelas lagi. Oke, untuk kalimat verbal yang afirmatif atau positif, untuk subjek I, you, they, we. Jadi ini kalau memang menggolongkan adalah subjek yang tidak ada huruf S-nya, I, you, they, we, maka verb 1 yang digunakan adalah verb 1 yang paling dasar atau infinitif. Contohnya adalah go, speak, sleep, play, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada S-nya. Kemudian untuk subjek he, she, it. Ini kalau memang golongkan adalah subjek yang golongan S, ada S-nya, huruf S-nya. Nah, maka untuk verb-nya otomatis juga yang ada S-nya harus ditambah S atau ES. Contohnya adalah goes dan speaks. Lainnya plays, sleeps, dan lain sebagainya. Nah, ini verb 1 ditambahi ES. Jadi, dari go menjadi goes. Dari speak menjadi speaks ditambahi S. Selanjutnya bisa objek, bisa komplement, terserah. Nah, untuk kalimat negatifnya. Nah, untuk subjek I, you, they, we yang tidak ada SS-nya, maka kata kerja bantu yang digunakan juga tidak ada S-nya, yaitu do. Karena ini negatif, maka ditambahi not, disingkat jadi don't. Gitu ya. Untuk he, she, it, kata kerja bantunya, karena ini golongan yang ada SS-nya, maka pakai yang kata kerja bantu ada S-nya juga. Apa itu? Doesn't. Karena negatif jadi doesn't. Nah, anggap saja di sini kan sudah ada kata kerja bantu, berarti balik ke verb 1 semuanya yang paling dasar. Meskipun di sini subjeknya he, verb 1-nya harus verb 1 paling dasar. Kenapa? Karena S-nya sudah ada di doesn't gitu ya. Jadi kalian tidak boleh bilang she doesn't goes gitu, tidak boleh. Yang betul adalah she doesn't go. Oke, objek atau komplementnya terserah. Kemudian yang questions atau pertanyaan. Nah, setelah tadi kalau yang tadi subjeknya selalu didulukan, maka khusus untuk kalimat tanya adalah kata kerja bantunya yang didulukan. Untuk subjek I, you, they, we, maka sebelumnya harus ada kata kerja bantu do. Sama-sama tidak ada S-nya. Untuk subjek he, she, it, kata kerja bantu yang digunakan adalah does dan harus diletakkan di awal karena ini kalimat tanya. Setelah itu verb 1 semuanya yang paling dasar karena sudah ada kata kerja bantu. Nah, dilanjutkan objek atau komplement pelengkapnya, terserah. Misalnya pertanyaannya, do you go to school? Kalau yes, ya yes I do. Kalau no, no I don't. Misalnya lagi, does he speaks English? Does he speak English? Kalau yes, ya yes he does. Kalau no,
No, he doesn't. Nah, setelah tadi kita mereview sebentar formula tentang simple present tense, langsung saja kita eksekusi soal-soal di bawah ini. Simak baik-baik ya, karena nanti di akhir sesi akan ada penugasan. Perlu diingat lagi bahwa latihan soal kita yang kedua ini khusus membahas verbal sentence atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Yang pertama, I. Nah, clue-nya adalah study. Karena subjeknya I, maka verb satunya, verb satu yang paling dasar, tidak usah ditambah SES. Berarti yang betul adalah study tetap. Jadi jawaban yang benar, I study English every day. Yang nomor 2, subjeknya we. Oke, kami. Maka di sini clue-nya adalah teach atau mengajar. Karena we golongannya kan I, you, they, we, maka verb satu yang digunakan adalah verb satu paling dasar. Verb mana verbnya? Ini teach, berarti tetap teach seperti ini. Jawaban yang benar adalah we teach English. Oke. Yang nomor 3, he. Oke, kalau he berarti golongan subjek he, she, it yang ada SS-nya. Clue-nya mana? Pay, ini membayar. Berarti verb 1 ini harus ditambah S atau ES. Nah, untuk pay cukup ditambah S saja. Berarti kalimat yang benar adalah he pays me well. Gitu ya, dia membayar saya dengan benar. Kemudian yang nomor 4, Daniel. Daniel itu sama dengan subjek she. Nah, karena she golongan he, she, it, verb satunya harus tambah SES. Nah, ini clue-nya adalah fly, terbang. Nah, berarti kalau ditambah S atau ES jadinya F, L, Y-nya hilang, ganti I, E, S. Gitu ya. F, L, I, E, S. Nah, yang benar adalah Daniel flies to Paris once a year. Daniel terbang ke Paris setahun sekali. Yang nomor 5, she never. Nah, never-nya tidak usah dihiraukan karena ini adalah frekuensi atau tingkat keseringan. Kalau ini tidak pernah gitu ya. Yang cukup diperhatikan adalah she atau subjeknya. Karena she golongannya adalah he, she, it. Maka verb satunya harus tambah S atau ES. Kalau do harus ditambahi ES jadi does. Berarti kalimat yang benar adalah she never does her homework. Gitu ya. Lanjut, yang nomor 7. Ini sudah jelas subjeknya adalah they. Maka sebentar, nomor 6 belum ya. Maka kita lanjut yang nomor 6. This girl. Nah, this girl-nya ada S-nya enggak? Tidak ada. Berarti gadisnya cuma satu, sama dengan subjek she. Nah, always ini adalah frekuensi saja atau tingkat keseringan, artinya selalu. Ini tidak usah diperhatikan, kalian fokus di subjeknya. This girl. Nah, sama dengan she, berarti verbnya harus ditambah S atau ES. Nah, di sini push harus ditambah ES. Pushes gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah this girl always pushes somebody. Jadi gadis ini selalu menekan seseorang gitu ya. Oke, number they. Nah, subjeknya they sudah jelas. Berarti verb satunya tidak usah ditambah SES lagi. Tetap verb satu paling dasar. Berarti langsung saja. They want to do something special tonight. Mereka ingin melakukan sesuatu yang khusus malam ini. Oke, lanjut nomor 8. Number 8. David. Nah, subjeknya David sama dengan he atau dia laki-laki. Never apa? Frekuensi, tidak usah terlalu diperhatikan. Karena he berarti verbnya harus tambah S atau ES. Di sini mix, mencampur, harus ditambah ES, mixes. Kalimat yang benar jadinya, David never mixes eggs and vinegar together. Gitu ya, David tidak pernah mencampur telur dan juga bersama-sama. Lanjut nomor 9, yang number 9.
The room. Nah, roomnya ada huruf S-nya enggak? Tidak ada, berarti jumlahnya 1 ruangannya, sama dengan subjek it. Oke. Nah, berarti di sini langsung saja. Ini apa? Pakai to be. Berarti kalau it to be-nya is. The room is on fire. Gitu ya. Nomor 10. I usually ini frekuensi. Biasanya tidak usah terlalu diperhatikan. Kita fokus pada subjek. I. Nah, pasti verbnya harus tetap verb 1. Tidak usah ditambah ses. I usually help my mother cook. Saya biasanya membantu ibu saya memasak. Yang nomor 10 sama, still juga frekuensi saja, gitu kan? Tetap artinya. Berarti fokus di subjek you. Kalau you berarti golongan Ayu Dewi, verbnya tetap verb 1. You still believe in Santa Claus. Kamu tetap percaya pada Santa Claus. Yang nomor 12, my neighbor, tetangga saya. Neighbornya ndak ada S, berarti tetangganya 1. Bisa he, bisa she. Maka di sini verbnya harus tambah ses. Karena verb satunya have, kalau ditambah s atau es jadinya has. Tidak ada itu haves gitu ya. Jadinya has, has gitu ya. Jadi yang benar adalah my neighbor has a new car. Oke, yang nomor 13. My sister, sama, tidak ada S-nya, berarti jumlahnya 1 saudara perempuannya. Berarti sama dengan subjek she. Berarti gimana? Kalau she, verb satunya harus tambah ses. Speak jadi speaks. Jadinya my sister speaks Spanish. Saudara perempuan saya berbicara bahasa Spanyol. Yang nomor 14, Frank. Frank sama dengan subjek he. Nah, berarti verbnya harus tambah ses. Jadi goes. G-O-E-S gitu ya tulisannya. Jadinya Frank goes to work every day. Frank pergi bekerja setiap hari. Yang nomor 15, Martha and Paul, 2 orang sama dengan subjek they. Kalau they berarti verb satunya tetap verb 1 dasar swim. Jadinya kalimatnya adalah Martha and Paul swim twice a week. Martha dan Paul berenang 2 kali dalam seminggu. Tetap ya swimnya. Oke, yang nomor 16, John. Nah, never kan tadi frekuensi, artinya tidak pernah. Fokus ke John sama dengan subjek he. Berarti verb satunya harus tambah ses. Jadi lives tambah s saja. Kalimat yang benar adalah John never leaves the country. Oke, next number 17, summer. Nah, summer di sini adalah subjeknya sama dengan it, artinya musim panas. Nah, kalau it berarti di sini to be yang digunakan adalah is. Nah, jawaban yang benar adalah summer is hot. Musim panas itu panas gitu ya. Kemudian nomor 18, subjeknya he. Nah, verbnya berarti harus tambah s atau es. Nah, di sini miss, kangen, ditambah es, misses gitu ya. Jadinya he misses her a lot gitu. Yang 19, nomor 19, subjeknya I. Nah, tetap berarti verb satunya tidak usah tambah ses. Jadinya gimana? I like you. Oke. The last one, number 20, Stella. Stella sama dengan subjek she. Nah, verb satunya harus tambah ses. Jadinya apa? Sings, tambah s di sini. Jadi, kalimat yang benar adalah Stella sings let it go. Nah, setelah kita membahas bersama-sama soal yang tadi, ada 20 soal, tiba saatnya Mem mengecek kalian memperhatikan dengan seksama atau tidak dengan membuktikan pada penugasan simple present tense yang kedua. Kalian cukup menulis di LJK the answer atau jawabannya saja. Nah, tadi simple present tense itu ada soal nomor 1 sampai nomor 20. Cukup kalian tulis jawabannya saja.
Untuk nomor 1, jawaban yang benar tadi adalah study. Yang nomor 2 sampai 20, kalian tulis jawaban yang benar sesuai yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini pembelajaran kita tentang latihan soal verbal sentence pada simple present tense. Kita berjumpa lagi minggu depan. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.